Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ketujuh. Pada hari Senin tanggal 6 April 2026, seperti biasa saya mengikuti kegiatan perkuliahan. Mata kuliah pertama di hari Senin adalah Public Speaking, yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Pada saat itu, Pak Adi masuk ke dalam ruangan dan menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Setelah selesai doa, kegiatan dilanjutkan dengan absensi kehadiran mahasiswa. Setelah itu, perkuliahan dilanjutkan dengan penampilan public speaking dari 3 orang mahasiswa yang masing-masingnya itu diberikan waktu sekitar 10 menit. Setelah 3 orang tersebut tampil, menurut saya semua yang tampil itu sudah berusaha dengan sangat baik dan terlihat percaya diri. Walaupun ada beberapa yang sempat lupa, mungkin karena belum terlalu siap atau belum terbiasa tampil di depan banyak orang atau merasa gugup. Apalagi pemilihan yang tampil dilakukan secara random oleh Pak Adi. Hal ini menurut saya cukup menantang karena kita dituntut untuk selalu siap kapan saja jika dipanggil untuk tampil. Setelah sesi public speaking selesai, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 membahas tentang urgensi, gaya public speaking, dan persiapan dalam public speaking. Pada bagian pertama, yaitu urgensi public speaking, dijelaskan bahwa kemampuan public speaking sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Public speaking digunakan untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut, serta memengaruhi orang lain. Selain itu, kemampuan ini juga diperlukan saat mengikuti diskusi, rapat, maupun ketika melakukan presentasi di depan umum atau di depan kelas. Public speaking juga membantu seseorang dalam menyampaikan dan mempertahankan pendapat, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri. Selain itu, kelompok 5 juga menjelaskan bahwa public speaking berfungsi sebagai sarana pengembangan diri dan pembelajaran kepada orang lain. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang juga bisa memimpin rapat, sidang, maupun diskusi dengan lebih efektif. Selanjutnya, pada bagian gaya public speaking, dijelaskan bahwa gaya berbicara di depan umum mengalami perkembangan. Dulu, gaya berbicara cenderung formal, tetapi seiring perkembangan zaman, gaya public speaking menjadi lebih santai dan seperti percakapan. Apalagi dengan adanya bantuan teknologi seperti PowerPoint, PPT, dalam materi tersebut juga dijelaskan 4 jenis gaya public speaking. Yang pertama adalah gaya seremonial, yaitu gaya yang digunakan dalam acara resmi dengan bahasa yang formal. Kedua, gaya informatif, yaitu gaya yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Ketiga, gaya persuasif, yaitu gaya yang bertujuan untuk meyakinkan dan mengajak audiens agar mengikuti apa yang disampaikan pembicara. Dan yang terakhir adalah gaya entertain, yaitu gaya berbicara yang bertujuan untuk menghibur audiens agar suasananya itu tidak membosankan. Kemudian pada bagian terakhir, yaitu persiapan public speaking, dijelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan public speaking tanpa persiapan. Persiapan yang baik akan membantu kita tampil lebih percaya diri. Salah satu konsep yang dijelaskan adalah YAM, yaitu prepare yourself, know the audience, dan know the material. Selain itu, kita juga disarankan untuk memperbanyak referensi agar wawasan kita itu semakin luas, membuat poin-poin penting sebagai pengingat saat berbicara, serta melakukan latihan. Misalnya di depan cermin kita latihan public speaking kita, cara ngomong kita seperti itu, atau kita merekam suara sendiri gitu. Dalam penyampaian kita juga perlu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, bersikap rileks, kemudian berdiri dengan tegap dan tentunya tetap tersenyum. Biar audiens itu kayak memperhatikan kita gitu dan enak juga ngelihat kitanya. Hal lain yang juga penting adalah tidak terlalu sering meminta maaf saat berbicara, menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai, serta menggunakan gerakan tangan seperlunya agar tidak berlebihan. Yang penting adalah, ini yang paling penting, tampil percaya diri dan menjadi diri sendiri saat berbicara di depan umum. Nah teman-teman, dari perkuliahan hari ini saya dapat memahami bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang saja, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik
memahami audiens, dan menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur. Selain itu, kepercayaan diri juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan public speaking. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.